Welcome to my YouTube channel. Halo guys, selamat datang. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwahyuningsi dengan nomor NIM 2030110013. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan materi tentang perencanaan pelaksanaan pembelajaran kimia, yaitu mengangkat tema mengenai desain pembelajaran. Nah, di sini saya diampu oleh dosen Ibu Mimi Herman MPD. Nah, langsung saja mari kita saksikan. Check it out. Untuk pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tentang analisis, yang kedua kita akan membahas tentang desain, yang ketiga kita akan membahas tentang development, yang keempat kita akan membahas tentang implementasi, dan yang kelima yaitu tentang evaluasi. Baiklah, karena kali ini kita mengangkat tentang desain pembelajaran, maka kali ini saya memilih untuk model desain ADI, di mana untuk desain ADI sendiri, dia itu terbagi menjadi 5 tadi yang sudah kita bahas di awal, yaitu tentang pokok pembahasan. Nah, yang pertama yaitu ada analisis. Analisis ini berisi tentang karakteristik, motivasi afektif, kognitif, psikomotor, minat belajar, dan gaya belajar. Lalu yang kedua yaitu kebutuhan, dan yang ketiga itu kendala ataupun permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Lalu yang kedua yaitu kita akan membahas tentang desain, di mana desain yang akan kita bahas itu terbagi menjadi 3, yaitu ada TP, KD, IPK, dan ada tugas, dan ada model. Nah, kemudian yang ketiga di model desain ADI yaitu ada development. Nah, di mana kita di sini menggunakan media atau bahan ajar yang akan kita gunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Lalu yang keempat yaitu ada implementasi. Nah, di sini kita berdasarkan yang 3 tadi yaitu ada analisis, ada desain, ada development yang sudah dijabarkan. Nah, siswa ini sudah siap untuk belajar dan guru pun sudah siap untuk memberikan materi ajarnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini terbagi menjadi 2, yaitu ada evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Di mana untuk yang evaluasi formatif sendiri itu tuh evaluasi untuk setiap step dari analisis, desain, development, dan implementasi. Sedangkan untuk evaluasi sumatif yaitu untuk evaluasi dari keseluruhan, baik itu hasil belajarnya dan evaluasi dari step-step tadi tapi secara keseluruhan. Sebelum kita memasuki apa-apa saja yang perlu kita analisis dari karakteristik peserta didik, di sini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai konsep dari motivasi belajar, terus minat belajar, dan gaya belajar. Di sini untuk yang pertama yaitu motivasi belajar, di mana motivasi belajar ialah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat belajar, atau dengan kata lain sebagai pendorong dari semangat belajar itu sendiri. Nah, adapun ciri-ciri dari motivasi belajar ini, yang pertama, dia tekun menghadapi tugas ataupun dapat bekerja secara terus-menerus dalam waktu yang lama atau tidak pernah berhenti sebelum selesai. Nah, kemudian ulet. Di sini ulet ini walaupun dia menghadapi kesulitan tapi dia tidak putus asa dan dia bagaimana caranya untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkannya. Lalu yang ketiga yaitu senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Nah, di sini dia tuh termotivasi untuk membahas persoalan-persoalan dan mencari solusi tersebut. Nah, itu untuk konsep dari motivasi belajar. Selanjutnya tentang minat belajar. Di sini konsep dari minat belajar sendiri yaitu dorongan dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang dapat membuatnya tertarik dan senang saat belajar gitu. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengingat sesuatu yang dipelajari secara terus-menerus. Lalu yang kedua, ada rasa dan senang terhadap sesuatu yang diminatinya. Lalu yang ketiga, memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati.
Nah, yang keempat, dia itu lebih menyukai suatu hal daripada yang lainnya. Nah, itulah konsep dari minat sendiri. Lalu, untuk gaya belajar. Nah, konsep dari gaya belajar sendiri merupakan cara belajar yang khas bagi setiap individu atau cara belajar yang terdapat pada diri individu, karena setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pembelajaran itu pasti berbeda-beda. Nah, adapun macam-macam dari gaya belajar sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada visual. Nah, visual ini seseorang anak yang lebih mudah memahami gambar atau simbol dan tanda-tanda yang ditangkap oleh indera penglihatannya saja. Nah, itulah orang visual, hanya dari penglihatannya. Lalu yang kedua yaitu audio, di mana seseorang ini mudah mengingat atau menangkap melalui telinga, seperti mendengarkan video atau mendengarkan musik. Nah, itulah ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar audio. Lalu yang ketiga yaitu kinestetik, yaitu seseorang anak yang suka bergerak dalam belajar dan tidak bisa diam atau suka membuat gerakan-gerakan tertentu. Nah, itulah macam-macam dari gaya belajar. Kali ini kita masuk ke analisisnya. Yang apa sih yang dianalisis? Nah, di sini kita yang pertama kita akan menganalisis karakteristik dari peserta didik sendiri. Nah, analisis karakter peserta didik ini terbagi lagi menjadi 6 kategori. Nah, analisis ini, karakteristik peserta didik ini gunanya untuk mengidentifikasi apa aja sih masalah atau penyebab terjadinya masalah dalam suatu proses pembelajaran. Nah, di sini kita menganalisis menjadi 6 kriteria. Yang pertama yaitu ada afektif. Nah, afektif ini berkaitan dengan sikap dari peserta didik, perilaku, emosi, dan watak dari peserta didik tersebut. Nah, lalu yang kedua yaitu analisis kognitif. Nah, kognitif ini itu berdasarkan penilaian pengetahuan ataupun hasil belajar siswa. Lalu yang ketiga yaitu analisis psikomotor. Nah, untuk analisis psikomotor ini berdasarkan skill, kemampuan ataupun keterampilan bertindak seorang siswa. Nah, yang keempat yaitu kita akan menganalisis karakter minat. Nah, ketertarikan siswa terhadap pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, itulah yang akan kita analisis dari minat. Lalu yang kelima yaitu tentang motivasi. Nah, di motivasi ini yang kita analisis itu apa saja sih dorongan atau semangat baik internal ataupun semangat yang membuat dia itu mau untuk tetap bertahan pada pembelajaran ataupun proses pembelajaran. Nah, baik itu dari internal ataupun eksternal. Nah, lanjut. Untuk yang keenam yaitu kita menganalisis tentang gaya belajar dari karakteristik peserta didik sendiri. Ya, yang sudah saya jelaskan tadi bahwa gaya belajar itu kan ada 3. Nah, di sini kita akan menganalisisnya dari cara seseorang murid menangkap stimulus yang diberikan. Nah, langsung saja kita masuk untuk yang pertama tentang afektif. Nah, di sini saya menganalisis karakter peserta didik yaitu yang pertama, 35% siswa itu bersikap kurang menghargai penjelasan yang disampaikan guru. Nah, lalu yang kedua, dari 30 siswa, hanya 20 orang siswa saja yang berkeinginan mempelajari perkembangan model atom, sedangkan yang 15 orang lainnya mengobrol di belakang. Artinya di sini kan sikap siswa ini tidak menghargai dan tidak bisa mengikuti pembelajaran ini secara baik. Selanjutnya, kita masuk ke analisis kognitif ataupun pengetahuan. Di sini, yang pertama, berdasarkan hasil belajar, hanya 10 orang saja yang tuntas mengerjakan ulangan harian struktur atom. Nah, lalu yang kedua, dari 30 orang siswa, hanya terdapat 20 orang siswa yang kesulitan dalam mengingat pelajaran minggu lalu. Nah, itulah untuk analisis dari kognitif pengetahuan. Selanjutnya untuk psikomotor atau skill keterampilan di sini contohnya tidak adanya sesi untuk melaksanakan keterampilan siswa dalam kelas. Misalnya kan dalam pembelajaran struktur atom di sini kan tidak ada praktikumnya. Nah, jadi di sini tidak ada sesi untuk melaksanakan keterampilan tersebut kecuali kalau misalnya dalam sekolah tersebut kita memiliki
dari guru tersendiri untuk menerapkannya dan memasukkan keterampilan-keterampilan belajar di dalam materi struktur atom tersebut. Nah, lalu kurangnya siswa yang mau bertanya ataupun menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru atau pendidik dalam materi struktur atom. Selanjutnya, untuk di analisis minat atau ketertarikan, di sini permasalahannya siswa kurang tertarik jika pembelajaran model atom itu hanya menggunakan metode ceramah saja. Nah, lalu masih rendahnya minat belajar siswa terhadap materi model atom. Selanjutnya, adapun gaya belajar yang saya temukan pada proses pembelajaran, yang pertama itu dengan penerapan metode ceramah, maka anak yang memiliki gaya belajar kinestetik akan kesulitan dalam memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Lalu yang kedua, anak yang memiliki gaya belajar audio akan kesulitan jika dalam belajar hanya membaca materi tentang model atom saja, nah tanpa adanya penjelasan oleh guru. Adapun permasalahan di bagian motivasi di sini, yang pertama, kurangnya motivasi belajar peserta didik yang disebabkan kurang menariknya bahan ajar tentang model atom dan metode yang digunakan guru itu monoton. Misalnya di sini yang saya temukan bahwasanya untuk model atom ini disajikan hanya dengan buku saja. Jadi guru ini hanya ceramah saja. Nah, itulah kurangnya motivasi atau minat yang menyebabkan siswa tersebut terkantuk. Nah, terus kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembelajaran kimia di sekolah. Nah, itu merupakan salah satu permasalahan yang saya temukan. Kita masuk ke tahap 2 tentang analisis kebutuhan peserta didik. Nah, adapun kebutuhan berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang kita temukan pada karakteristik peserta didik tadi, bahwasanya untuk menunjang pembelajaran, maka yang pertama kita harus membuat media pembelajaran yang lebih menarik mengenai materi model atom ini. Lalu yang kedua, kita bisa membuat LKPD yang lebih terstruktur dan menarik bagi siswa. Lalu yang ketiga, kita bisa menggunakan metode dan strategi belajar yang dapat menunjang gaya belajar kimia di sekolah, tidak hanya monoton dengan menggunakan metode ceramah saja. Mungkin kita bisa menggunakan metode yang lebih menarik lagi. Lalu yang keempat, kita bisa melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran kimia di sekolah. Nah, seperti kita bisa membuat sesuatu hal yang menarik dan bisa membuat anak tersebut termotivasi dan nyaman dengan pembelajaran yang kita sampaikan ataupun pembelajaran yang kita ajarkan. Selanjutnya kita masuk ke analisis yang ketiga, yaitu tentang kendala ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Di sini kita apa aja sih kendala yang akan kita hadapi untuk memenuhi kebutuhan dari karakteristik peserta didik. Nah, adapun kendala yang saya temui dalam saat proses pembelajaran kimia itu yang pertama, keterbatasan buku cetak ataupun bahan ajar atau sarana prasarana pembelajaran yang terkait model atom sendiri. Lalu yang kedua yaitu kurang pahamnya peserta didik dalam menggunakan metode dan strategi pembelajaran di dalam kelas. Nah, lalu yang ketiga yaitu mencari modal ataupun strategi yang akan digunakan di dalam LKPD. Nah, itulah kendala-kendala atau permasalahan yang akan dihadapi nantinya. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian yang B tentang desain rancangannya. Nah, di sini saya mengambil KD 3.2 kelas 10 Kimia SMA. Nah, di KD 3.2 ini kita membahas mengenai menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Adapun IPK yang saya ambil di sini, IPK pengayaannya yaitu mendeskripsikan perkembangan teori atom atau model atom. Lalu yang kedua yaitu untuk IPK kuncinya menganalisis perkembangan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Adapun tujuan pembelajaran pengayaannya yaitu siswa mampu mendeskripsikan perkembangan teori atom atau model atom berdasarkan gambar. Nah, nanti kita akan disajikan gambar. Nah, dia deskripsikan tentang ini model atom siapa. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk tujuan pembelajaran yang kunci, ini siswa mampu menganalisis perkembangan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Baiklah, sekarang kita masuk ke desain
pembelajaran tentang model. Nah, di sini saya mengambil model discovery learning. Nah, untuk teori atom ini sangat cocok untuk model discovery learning. Nah, yang pertama yaitu model. Di sini untuk sintak dari model discovery learning sendiri ada pun pendahuluan. Nah, pendahuluan yang pertama, memberi salam dan berdoa. Lalu, guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, guru mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, peserta didik menyimak manfaat materi pembelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik memprediksi garis besar cakupan materi. Lalu, yang keenam, guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Yang ketujuh, guru menyampaikan garis besar kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedelapan, guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Lalu, sintak yang selanjutnya yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Di sini, guru kepada peserta didik memperhatikan dan menyimak tayangan video ataupun gambar tentang atom, misalnya kacang atom dan bom atom yang disajikan. Selanjutnya, sintak selanjutnya itu problem statement atau identifikasi masalah. Di sini, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya setelah memperhatikan dan menyimak tayangan video mengenai model atom dan struktur atom tersebut dengan pertanyaan yang diantaranya misalnya bagaimanakah bentuk sebuah atom. Nah, mengapa di dalam sebuah kacang atom itu ada isi lagi di dalamnya, apa hubungannya dengan atom. Nah, selanjutnya sintaks selanjutnya itu data collection atau pengumpulan data. Nah, di sini secara berkelompok, satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah, peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber tentang perkembangan teori atom, partikel dasar penyusun atom. Terus, secara berkelompok, peserta didik ini melakukan kegiatan dalam membuat gambar teori-teori atom dengan karton yang diberikan. Selanjutnya, pada sintak data processing atau pengolahan data, di sini secara berkelompok peserta didik ini berdiskusi untuk menyelesaikan tugas mengenai partikel dasar penyusun atom, terus perkembangan teori atom, terus perbedaan teori-teori atom. Nah, lanjut ke sintak berikutnya yaitu verification atau pembuktian. Nah, di sini peserta didik berkeliling melihat hasil kerja masing-masing kelompok dan membandingkan hasil diskusinya dengan hasil dari kelompok lainnya. Nah, peserta didik ini membandingkan hasil gambar-gambar teori atom kelompoknya dengan kelompok lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sintak generalization atau menarik kesimpulan. Nah, di sini peserta didik dengan hasil terbaik mempresentasikan kesimpulannya dalam membedakan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Lalu peserta didik dengan hasil terbaik mempresentasikan gambar yang dibuatnya. Nah, lalu guru melengkapi kesimpulan yang sudah disampaikan peserta didik. Nah, untuk penutup, di sini guru memfasilitasi dan membimbing peserta didik merangkum materi pelajaran. Nah, guru memfasilitasi dan membimbing peserta didik untuk merefleksi proses dan materi pelajaran. Lalu di sini juga guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dan guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, mungkin itulah sintak dari model pembelajaran discovery learning. Di sini kita masuk ke desain pembelajaran yang pendekatannya. Nah, di sini pendekatan yang kita gunakan yaitu pendekatan student center, di mana siswa sebagai subjek pembelajaran, siswa belajar lebih aktif, mandiri dalam memahami materi teori atom ini. Lalu yang C itu kita masuk ke strategi. Strategi yang digunakan yaitu strategi discovery learning, di mana siswa itu duduk berkelompok dan membahas, mencari materi tentang mendeskripsikan teori model atom dan perkembangan model atom berdasarkan konsep teori tersebut. Selanjutnya untuk metode, di sini saya menggunakan metode diskusi, metode presentasi, metode tanya jawab, dan yang terakhir yaitu metode ceramah. Nah,
Selanjutnya untuk teknik dan taktik, di sini metode diskusi. Tekniknya itu membentuk beberapa kelompok dan memberikan tugas mengenai materi tentang analisis teori atom dari berbagai sumber yang ada. Lalu untuk metode presentasinya, hasil dari diskusi itu ditampilkan di depan kelas secara bersama-sama mengenai permasalahan yang sudah dibahasnya. Lalu yang ketiga, metode tanya jawab. Di sini setelah dipresentasikan, dibukalah sesi tanya jawab dari beberapa kelompok kepada kelompok yang sedang presentasi di depan. Lalu untuk metode ceramah, ini memberikan sedikit arahan dan konsep materi yang sebenarnya mengenai perkembangan model atom tersebut kepada peserta didik. Lalu desain ketiga yaitu menginventarisasi tugas yang akan dikasih. Nah, instrumen tes yaitu di sini saya membagi menjadi dua instrumen. Di sini instrumen tes dan instrumen non tes. Nah, untuk instrumen tesnya yaitu memberikan tugas menjawab pertanyaan yang diberikan guru minggu lalu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, jadi di sini saya memberikan tugas tentang materi teori atom ini pada minggu sebelumnya, baru akan kita bahas pada minggu saat ini begitu. Jadi kita bahas bersama, lalu kita bentuk diskusi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pada saat proses pembelajaran dimulai, itu kita mulai dengan kuis terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita berikan isu kepada setiap kelompok, lalu dibahas ataupun didiskusikan masing-masing kelompoknya, lalu nantinya akan dipresentasikan di depan kelasnya. Nah, adapun untuk instrumen non tesnya, di sini saya mempraktikkan pembuatan model struktur atom dengan alat sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke tahap development. Adapun di sini saya developmentnya terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama kita menggunakan media yaitu video pembelajaran. Video ini saya terangkan langsung dari YouTube. Nah, berikut ini adalah videonya. Struktur atom. Dan yang terakhir yang kita kenal sekarang yaitu model mekanika kuantum. Nah, mari kita bahas masing-masing ya. Dalton mengatakan bahwa atom berbentuk seperti bola kejal yang tidak bermuatan. Hal ini dikemukakan oleh Dalton melalui postulatnya, yaitu yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kedua, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik. Unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda pula. Ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan. Selanjutnya, untuk development yang kedua yaitu saya di sini menggunakan LKPD. Nah, berikut ini adalah LKPD-nya. Nah, untuk development yang ketiga, metode ataupun strategi, metodenya di sini diskusi peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok, lalu dipresentasikan per kelompoknya, lalu kita menggunakan metode tanya jawab dan metode ceramah. Nah, untuk yang keempat yaitu melatih keterampilan siswa menggunakan alat peraga sederhana. Nah, teman-teman, ini dia alat peraga atom yang sudah jadi. Nah, ini ada 5 model atom. Oke, selanjutnya kita lihat dari masing-masing atom. Yang pertama ada atom Dalton. Nah, atom Dalton ini dibuat menggunakan bola, kemudian dipotong menjadi seperempat bagian, kemudian ditutup dengan kardus dan dilapisi dengan warna hitam. Di sini juga ada keterangan tentang atom Dalton. Atom Dalton ini merupakan unit paling kecil dan sudah tidak dapat dibagi lagi. Oke, yang kedua yaitu ada atom Thomson. Nah, atom Thomson ini seperti roti kismis, jadi ini dibuat dari bola, kemudian elektron-elektron di sini juga dibuat dengan bola yang lebih kecil. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Di sini juga ada keterangan tentang atom Thomson dan ini Rutherford. Nah, Rutherford ini mengklaim bahwa bentuk atom yaitu seperti alat peraga di sini. Ini dibuat dari kawat untuk orbitnya, kemudian untuk elektron, proton, dan neutronnya masing-masing menggunakan plastisin. Nah, di sini juga terdapat keterangan tentang atom Rutherford dan di sini juga ada keterangan tentang warna, yaitu warna hijau ini merupakan elektron, merah proton, dan kuning neutron.
Yang selanjutnya keempat yaitu ada atom dari Bohr. Atom Bohr. Nah, bentuknya seperti ini. Dia juga sama, terbuat dari kawat. Kemudian proton elektron yang menggunakan plastisin, dan di sini juga ada keterangan tentang atom Bohr dan keterangan dari alat peraga ini. Yang terakhir, nomor 5, yaitu ada atom mekanika kuantum. Nah, atom mekanika kuantum ini di sini terdapat awan elektron dan juga inti atom. Awan elektronnya terbuat dari kertas krep, kemudian orbitnya terbuat dari kawat juga. Di sini juga ada keterangan tentang atom mekanika kuantum. Nah, oke teman-teman, jadi ini alat peraga atom yang sudah saya buat, yaitu ada 5 atom. Nah, di sini juga ada keterangan sehingga ketika siswa melihat dan mengamati bentuk-bentuk atom, mereka juga bisa membaca tentang materi atom tersebut dan bisa mengetahui. Nah, untuk tahap implementasi di sini berdasarkan analisis karakter peserta didik, desain pembelajaran dan development yang sudah dijabarkan. Baiklah, untuk tahap evaluasi di sini, evaluasi kan terbagi menjadi dua, yaitu ada evaluasi formatif dan ada evaluasi sumatif. Nah, untuk evaluasi formatif ini kan step by step. Nah, jadi pada analisis karakteristik, kebutuhan, dan permasalahan, masih terdapat permasalahan yang belum sesuai dan memadai. Diharapkan para pendidik bisa menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Lalu, evaluasi yang kedua, pada desain rancangan, tujuan pembelajaran, model pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik masih terdapat kekurangan. Diharapkan untuk kedepannya dengan adanya media, sarana, dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dari permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam proses pembelajaran. Lalu, evaluasi yang ketiga yaitu pada rancangan development, bahan ajar yang digunakan itu masih memiliki banyak kendala dalam penerapannya, sehingga kedepannya bisa memperhatikan lagi sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Lalu untuk evaluasi sumatifnya berdasarkan instrumen tes dan non-tes yang sudah diterapkan, adapun hasil belajar yang didapat yaitu 85% siswa itu bisa mengikuti dan termotivasi untuk belajar kimia lebih baik daripada sebelumnya. Nah, desain ini juga memiliki beberapa kekurangan sehingga butuh pengembangan desain yang lebih luas lagi. Mungkin itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa diambil kebaikan dari video pembelajaran kali ini, dan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya Siti Nurwahyuningsi mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thanks for watching. Bye bye.